Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ketika Surya Paloh menyodorkan nama Anies Baswedan sebagai capres, dia mendapatkan atau dia dicuekin sebanyak 2 kali oleh Pak Jokowi itu. Menarik sekali kalau saya bahas ini kawan-kawan. Panas dingin hubungan Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo dimulai sejak Maret 2022 lalu. Kala itu, Jokowi tidak mengubris penawaran dari Ketua Umum Partai Nasdem itu mengenai misi politik pada pemilu 2024, khususnya urusan pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Surya Paloh pada saat itu sowan ke Istana Presiden Jakarta untuk bertemu Jokowi. Salah satu sumber orang dekat Anies pada 3 April 2023 menceritakan pertemuan itu digelar secara tertutup di tengah aturan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat pada saat itu. Surya Paloh dan Jokowi bertemu empat mata pada kesempatan itu. Paloh mengutarakan persiapan nama-nama yang bakal dijagokan pada pemilihan presiden 2024. Narasumber yang sama mengatakan Paloh tidak hanya menyodorkan nama Anies ke Jokowi, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut disebut-sebut dalam perjumpaan itu. Kepada Jokowi, Paloh berencana menduetkan Anies dan Ganjar sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Formasi itu pun masih bisa berubah dengan Ganjar di posisi calon presiden dan Anies sebagai pendampingnya. Dengan raut wajah yang ragu-ragu, Jokowi tidak mengindahkan penawaran Paloh. Sumber itu menyebut Jokowi akan memikirkan matang-matang wacana duet Anies Ganjar tersebut. Dia bilang, Pak Jokowi pada saat itu dia bilang, ya nanti saya pikirkan itu. Ketika April 2022, Paloh kembali datang ke istana, tepatnya di tengah bulan Ramadan saat itu. Dia mencoba melunakkan hati Jokowi ketika penawaran yang sebelumnya sudah dia ajukan. Kali ini, Paloh lebih condong nama Anies di posisi calon presiden. Namun begitu, Jokowi tidak setuju Anies maju sebagai calon presiden. Entah apa alasannya, jawaban presiden tidak jauh berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Paloh pun pulang dengan tangan hampa saat itu. Satu kali lagi Jokowi dia bilang, nanti saya pikirkan dulu. Sumber yang lain mengatakan Surya Paloh keoke itu menjagokan Anies pada pemilu 2024. Di sisi lain, Jokowi tidak tinggal diam, berbagai langkah dilakukan. Salah satunya lewat kritik-kritik pedas kinerja Anies dari partai oposisi di Dewan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, yakni Partai Solidaritas Indonesia yang merupakan partai koalisi pemerintah. Ketua Umum PSI menjadi tokoh politik yang paling getol mengkritik Anies Baswedan, khususnya terkait penyelenggaraan Formula E 2022 dan pembangunan Jakarta International Stadium itu. Tak sampai di situ, lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi disebut juga dikerahkan menyekat citra politik Anies Baswedan. Pada 7 September 2022, Anies dipanggil KPK untuk diperiksa terkait laporan dugaan korupsi dalam pelaksanaan Formula E. Cara-cara itu rupanya tidak membuat Surya Paloh gentar. Guna menggugah kembali citra politik Anies, Nasdem buru-buru mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden pada 3 September 2022. Ditemui pada 30 Maret 2023, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan penawaran Anies maju dalam kontestasi pemilihan presiden tidak hanya ditujukan kepada Jokowi. Surya Paloh sebelum itu juga sudah bernegosiasi lebih dulu dengan Anies lewat 3 poin. Pertama, Anies dipasangkan dengan Ganjar. Anies diusung maju sebagai bakal calon presiden dan Anies kembali maju dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Ketiga poin, kata Willy, merupakan simulasi. Penawaran yang diajukan Paloh kepada Anies, menurut Willy, hanyalah upaya untuk menguji kesiapan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu. Jadi, menarik sekali kawan-kawan. Ketika kemudian kita lihat bahwa Pak Jokowi selalunya tidak ke respect, selalunya mencuekin Pak Surya Paloh gara-gara Pak Surya tengah ngotot untuk menjagokan Anies Baswedan pada Pilpres nanti. Jelas ini menjadi saya lihat sebagai bumerang tersendiri buat Pak Jokowi.
kita lihat beberapa rencana-rencana Pak Jokowi sudah sangat terbaca itu. Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke. Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.